belajar sesuatu yang bagus sekali. Saya ketemu dengan seorang istri hamba Tuhan dan setiap kali kami berkunjung dan bermalam di rumahnya, jujur sukar untuk bisa komunikasi dengan ibu yang satu ini. Saya tidak tahu kenapa banyak orang berkata mungkin wataknya berbeda atau apa sehingga nggak bisa komunikasi, tapi ternyata bukan itu. Karena pada waktu terakhir nih kami berkunjung dan bermalam lagi di rumahnya, tiba-tiba kami bisa berkomunikasi dengan baik. Saudara tahu kenapa? Karena ibu ini punya pengalaman dengan Tuhan dalam perjumpaan dengan Allah yang begitu ajaib. Dia bersaksi begini, saudara. Persoalan dalam gereja yang dia layani begitu banyak, menekan dia, sampai dia punya kepahitan dengan banyak orang. Dan satu kali puncaknya jantungnya sakit, nyerinya luar biasa, telinganya tuli sebelah. Saudara bisa bayangkan, jantungnya sakit, telinga tuli sebelah, dia bawa ke dokter, diperiksa semua, nggak ada penyakitnya. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta datang dan dia berkhotbah di gerejanya. Dalam khotbah itu pendeta ini berkata, di sini banyak orang yang sakit hati, kepahitan dalam hatinya. Di calling nggak ada orang maju, yang maju cuma satu, istri pendetanya. Jemaatnya semua dengan pasang topeng manis, oh aku enggak kok, aku enggak. Tapi dalamnya sakitnya sebetulnya luar biasa. Nah, itu kebodohan, saudara. Tapi ketika ibu ini maju ke depan, pendeta ini berkata, enggak apa-apa, yang lain enggak maju, enggak apa-apa. Satu orang ini, dia seorang istri gembala. Saya mau berdoa buat dia. Ketika didoakan, sejak hari itu, semua penyakitnya lenyap. Telinganya normal kembali, jantungnya tidak pernah nyeri lagi. Dan itu yang membuat tiba-tiba rohnya seperti dinyalakan sesuatu yang begitu ajaib. Sejak itu waktu kami datang, dia yang keluar itu firman. Pengenalan akan Tuhan yang menjamahkan hidupnya. Dia membuktikan Allah peduli dengan saya, Allah memperhatikan saya, Allah menyembuhkan saya. Nah, waktu rohnya itu hidup kembali, itu membuat kita bisa berkomunikasi. Persoalan pada banyak hamba Tuhan, saya memperhatikan hubungan dengan keluarga tidak bisa baik. Komunikasinya enggak jalan. Kenapa, saudara? Karena seringkali kita lebih memperhatikan, mementingkan urusan pekerjaan sehari-hari dan bukan urusan hati kita dengan Tuhan. Kalau setiap saudara yang sudah berkeluarga suami istri, masing-masing itu punya hubungan dengan Tuhan, Anda akan punya komunikasi yang jauh lebih dalam dari sekedar komunikasi fisik atau komunikasi jiwa. Engkau akan diajar punya pengalaman dalam komunikasi batiniah, saudara. Itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya akan membaca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang ke-13. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami
bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saya melihat ada suatu perbedaan sikap yang dibuat oleh Yesus terhadap para pedagang itu. Kalau Anda perhatikan dengan jeli, Anda membaca dengan seksama akan peristiwa itu, dengan cepat saudara akan bisa menangkap apa perbedaannya. Waktu Yesus masuk ke dalam bait Allah, dia melihat banyak orang berjual beli di situ. Memang itu semua berkaitan dengan kepentingan keagamaan mereka. Namun nanti kita akan belajar sikap dan atmosfer hati mereka tidak benar. Waktu dia melihat akan orang-orang yang berjualan lembu, kambing domba, burung merpati, dan orang-orang yang membuat akan penukaran uang, ternyata Yesus memberikan sikap yang berbeda kepada mereka yang berjualan lembu, kambing domba, dan para penukar uang. Alkitab berkata dia membuat cambuk dari tali, dia mengusir mereka, dia tendang mereka semua keluar. Meja penukar uang dibalikkan, uang dihamburkan, dan dia usir mereka dengan kekuatan yang ada, dengan wibawa ilahinya. Dia usir mereka semua. Alkitab berkata dia mengusir mereka semua keluar dari bait Allah. Tetapi kepada pedagang burung merpati, dia tidak melakukan akan hal itu. Tapi Alkitab berkata, dia berkata kepada mereka, ambil semuanya ini dari sini. Dengan kata lain dia berkata, singkirkan semua ini dari sini. Pedagang lembu, kambing domba, penukar uang, dia usir mereka keluar. Dia yang menyingkirkan mereka semua dan barang dagangan mereka keluar dari bait Allah. Tetapi kepada pedagang merpati, dia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Singkirkan semuanya ini dari sini. Apa yang saya mau sampaikan buat saudara? Dengarkan baik-baik. Ini berbicara tentang perkara rohani. Tidak bisa hanya ditangkap dengan pengertian jasmani kita. Kita harus belajar menangkapnya dengan roh dan batiniah kita. Yesus sebetulnya mau berbicara begini. Kepada mereka yang punya burung merpati. Kita semua tahu merpati merupakan simbol daripada Roh Kudus. Kepada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kepada orang yang berkenalan dengan Roh Kudus. Kepada orang yang pada batinnya kita berkata, ada Roh Allah di dalam diriku. Tuhan berkata, aku tidak akan singkirkan semuanya dengan kekuatanku. Tapi engkau yang harus menyingkirkan semua yang tidak berkenan dari hidupmu. Engkau sendiri yang harus menyingkirkannya. Nah, banyak orang Kristen salah kaprah dalam hal ini. Mereka bersembunyi pada kalimat kehendak Tuhan yang jadi. Loh, kalau Allah tidak senang, kan Tuhan nanti singkirkan sendiri. Kalau Allah tidak berkenan, kan dia gagalkan sendiri. Saya berkata, tidak selamanya seperti itu, saudara. Ada bagian ketika kita makin didewasakan oleh Allah, karena kita berkata, Roh Kudus ada padaku. Ada bagian di mana kita harus mengambil keputusan untuk berkata, aku menolak dunia dan aku ikut dengan Tuhanku. Nah, kepada mereka yang mengaku dirinya dipenuhi dengan Roh Allah,
kepada mereka yang mengaku dirinya dipenuhi dengan Roh Suci, dia berkata, ada bagian di mana keputusan harus engkau ambil sendiri di dalam kehidupanmu. Jangan lagi bersembunyi pada perkataan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan kan dia bawa saya sendiri ke sana. Tanpa saya duga-duga, tiba-tiba saya masuk langsung dalam pusat kehendak Allah. Tidak selamanya seperti itu. Ada waktunya di mana Allah berkata, aku ingin dengar keputusanmu. Ada waktunya dia berkata, aku ingin dengar engkau ambil keputusan menolak dunia dan semua kenikmatannya dan engkau ikut aku. Dia ingin dengar akan keputusan kita. Seperti waktu-waktu kita bertobat lahir baru. Kan bukan karena kita diam saja lalu kemudian kita diselamatkan. Dengan iman kita percaya, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Waktu mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Apa itu artinya? Waktu kita buat keputusan dengan mulut kita, dengan hidup kita, kita berkata, aku menolak dunia mulai hari ini, aku memilih Tuhan dalam hidupku. Keputusan itu membuat apa yang engkau putuskan diteguhkan oleh kuasa Allah dalam hidupmu. Jangan lagi bersembunyi pada perkataan, oh nanti kan diatur Tuhan sendiri. Dengarkan baik-baik saudara. Ada orang berkata, destiny is a choice. Masa depan kita sesungguhnya itu merupakan pilihan kita sendiri. Saya berkata benar dalam pengertian, ketika Allah berkata aku mau tahu dan aku mau dengar keputusan yang engkau ambil dalam hidupmu. Saya pernah saksi dengan beberapa teman, dan saya selalu saksikan ini kepada mereka yang ingin satu kali melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada banyak pertanyaan yang seringkali mereka ajukan dalam batin mereka, tidak banyak yang mereka sampaikan secara spontan, secara verbal kepada saya. Tapi saya tahu dari hati mereka, pernyataan atau pertanyaan ini selalu muncul. Ketika orang mau berkata, Tuhan aku mau berikan hidupku kepadamu. Ketika dia makin bertambah dewasa, pemikirannya makin bertambah dan banyak hal makin jadi pertimbangan. Teman-teman yang mau jadi hamba Tuhan di mana-mana selalu bertanya begini. Kelak kalau aku jadi hamba Tuhan, ya kalau aku dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau biasa-biasa. Apakah yang menjamin aku bahwa Allah akan memakai aku dengan luar biasa? Saya berkata yang menjamin adalah keputusan yang selama ini engkau ambil dalam hidupmu sendiri. Dan saya memberikan gambaran begini, dengarkan ini baik-baik saudara. Dengan Tuhan kemuliaan Allah itu seperti barang kreditan. Anda tahu barang kredit ya, kalau Anda datang ke satu showroom mobil lah misalnya, atau sepeda motor, atau barang elektronik. Misalnya ada berbagai macam barang dari A, B, C, D dan seterusnya. Barang A itu harganya 1 juta. Barang B harganya 10 juta. Barang C harganya 100 juta. Barang D harganya 1 miliar. Lalu kemudian pedagang ini berkata, kalau kalian mau ambil barang ini, maka uang mukanya 10%. Down paymentnya, uang mukanya 10%. Nah kalau Anda kredit saudara, ketika engkau bayar uang mukanya, barang itu engkau bisa bawa pulang. Betul enggak saudara? Ketika engkau beli barang 1 juta, engkau bayar uang muka 100.000 sebagai uang muka 10%-nya, maka barang yang 1 juta ini sudah engkau boleh bawa pulang. Sisanya engkau mesti cicil, engkau mesti angsur saudara. Nah banyak orang tidak bisa mencicil dengan baik sehingga matanya jadi mencicil saudara. Setiap hari susah bergulat dengan duit sampai melotot terus. Orang Jawa berkata itu mencicil matanya katanya. Jadi itu barang aneka harga saudara. Nah saya berkata kemuliaan Tuhan yang dia sediakan itu memberikan kepada kita alternatif pilihan semacam itu. Lalu pada waktu kita belum saatnya mengambil akan semua itu, Tuhan setiap hari melihat akan pergulatan hidup kita. Nah setiap hari kita bergumul dengan Tuhan itu, sebetulnya dia menghitung dengan komputer surga
berapa yang engkau bayar sebetulnya? Ada orang yang hidupnya begitu santai, semau-maunya, dia ambil manfaat lingkungan sekitarnya untuk kepentingan pribadinya, hidup dalam kenikmatan dunia, tidak mau peduli dengan semua. Memang dia mengasihi Tuhan, tapi belum jatuh cinta dengan dia. Memang dia ingin melayani Tuhan, tapi hidupnya semaunya sendiri. Tuhan menghitung orang ini ternyata hanya membayar 100.000. Kelak dalam hidup dan pelayanannya, barang 1 juta ini yang jadi miliknya. Ada orang yang berjuang luar biasa. Orang ini berkata, Tuhan, aku mau bayar harganya. Dia bayar 100 juta. Dia bayar dengan semua yang ada. Tiba-tiba ketika waktunya tiba, dia masuk dalam pelayanan. Ternyata kemuliaan yang 1 miliar itu yang didapat oleh hidupnya. Dasarnya dari apa, saudara? Alkitab berkata, dia memberikan itu menurut kesanggupan mereka masing-masing. Dasarnya apa? Allah lihat kesanggupan kita. Dasarnya adalah berapa yang engkau bayar di hadapannya. Saya tidak berbicara soal uang, saudara. Lebih dari sekedar uang, ini menyangkut akan kehidupan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil, yang sesuai dengan kehendaknya, sekalipun selalu diwarnai penyangkalan daging kita, akan membuat bobot nilai hidup kita di hadapan Allah meningkat begitu luar biasa. Nah, waktu bobot kualitas kita meningkat begitu rupa, tanpa engkau sadari, engkau membayar down payment uang muka kemuliaan yang begitu banyak. Dan tiba-tiba akan ketahuan dari mana? Ketika engkau mulai masuk dalam pelayanan, ketika waktu Tuhan tiba memberikan yang Dia sediakan buat hidupmu, engkau terkejut luar biasa. Tuhan, sebesar ini engkau berikan buat aku. Orang melihat pengurapan Tuhan begitu luar biasa. Orang melihat anugerah Allah begitu besar. Orang berkata, dari mana dia dapat semuanya ini? Dari keputusan setiap hari yang dia ambil di hadapan Allah ketika dia harus bayar akan semua harganya di hadapan Tuhan selama hidupnya, saudara. Pada waktu kita mengerti kebenaran ini, sebetulnya setiap hari yang tersia-sia dalam hidup kita, yang kita sia-siakan, itu kerugian yang sangat besar. Kepada pedagang merpati dia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Yang dia mau berkata adalah, ada keputusan yang engkau harus ambil untuk menyingkirkan apa yang aku tidak berkenan. Itulah sebabnya, dengarkan saudara, ketika Yohanes dan Andreas mengikut Yesus dari belakang, Injil Yohanes menjelaskan dengan sangat sempurna pada pasal yang pertama. Yesus berbalik menoleh ke belakang dan dia bertanya kepada mereka, what do you want? Apa yang kamu mau? Keputusan mereka untuk berkata, di mana engkau tinggal? Aku mau tinggal di tempat di mana engkau tinggal. Membuat Allah bisa membawa mereka sampai ke tujuan yang sempurna seperti yang Tuhan berikan. Dan setiap kita punya keputusan yang berbeda. Kami seringkali bertemu dan terakhir kali ada seorang saudara yang berkata, kenapa beberapa orang ini sukar untuk diajak bertumbuh? Kita adakan mesbah keluarga, tapi sepertinya tanggapannya, responnya tidak sebaik orang-orang lain. Harus lebih diberi perhatian dan malesnya luar biasa. Lalu saya berkata, saya memberikan encouragement, dorongan, saya berkata begini. Sangat baik setiap ketua mesbah keluarga punya perhatian sebesar itu. Tapi juga kita harus mengerti, setiap orang punya keputusan yang berbeda dengan Allahnya. Kita gereja ini seperti sebuah bis, saudara. Dan para pelayan Tuhan adalah sopir, kondektur, keneknya, mekaniknya. Dan bis itu membawa kita dengan tujuan tertentu. Misalnya Allah berkata kepada gereja ini, kamu punya trayek Semarang, Jakarta, Pulau Gadung. Kemanapun dibawa bis ini akan terus menuju ke Pulau Gadung, saudara. Sambil kita berjalan, orang-orang mulai melihat akan jurusan yang kita tempuh. Lalu kemudian orang-orang mulai naik. Tapi lihat kalau Anda ke terminal,
Apakah semua yang naik bis jurusan Jakarta akan turun di Pulau Gadung? Ternyata tidak. Sebagian berkata, aku cukup di Kaliwungu. Kenapa? Ya Kaliwungu kan bagus, menarik. Nama saya saja Kali kok Wungu katanya. Biasanya kan kali kan coklat, ini Kaliwungu katanya. Cukup buat saya ke Kaliwungu. Nah kenapa? Sudah menarik. Ada apa? Ya Kaliwungu. Lo ada apa? Sate kambing katanya. Itu cukup buat saya. Lo Jakarta bagus kan katanya. Buat saya Kaliwungu cukup kok. Keputusan buat dia untuk Kaliwungu cukup. Begitu sampai di Kaliwungu saudaraku. Dan dia dengar musik dari jembleng. Oh Kaliwungu. Apa tandanya? Musik dangdut dan sate kambing. Inilah kesukaan saya. Terima kasih Pak. Anda telah mengantar saya sampai ke Kaliwungu. Ini kota paling indah seluruh dunia buat dia. Kenapa? Kaliwungu. Lo kenapa? Lah ya kok bisa wungu katanya. Ini sudah ajaib sekali. Gak ada duanya. Gua turun di sini. Jakarta lebih baik. Ya silakan ke Jakarta. Keputusan. Begitu sampai di Cirebon ada orang berkata, stop katanya. Gak mau berhenti digebrok. Brong. Kenapa? Cirebon. Mau cari apa? Rebon. Ini kan kota udang. Saya mau makan udang. Untuk apa? Nambah kolesterol katanya gitu. Kenapa di sini? Ya Cirebon. Jakarta lebih baik. Enggak, siapa bilang? Cirebon. Namanya aja mulai dengan C katanya. Ada rebonnya lagi. Ini enak kota ini. Jakarta lebih bagus om. Enggak, Cirebon pokoknya. Kenapa? Lah dulurku di sini semua katanya. Kumpul sedulurnya. Nah teman-temanku berhenti sini. Saya berhenti sini aja. Jakarta aja om. Siapa bilang? Panas katanya. Cirebon lebih baik. Nekat Cirebon saudara. Tapi ada orang-orang berkata, saya mau sampai Jakarta. Dan dia akan tiba di Jakarta. Ada keputusan yang setiap hari engkau ambil dalam kehidupanmu saudara. Dan dengarkan baik-baik. Keputusan itu akan menentukan seberapa akhirnya Tuhan akan memberikan kepada saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa memberikan akan nasihat. Saya hanya bisa berikan visi ke depan. Saya hanya bisa berikan semua kemungkinan yang Allah bisa kerjakan dalam hidupmu. Tapi saya tidak pernah bisa mengambil keputusan buat saudara. Engkau yang harus ambil keputusan itu sendiri di dalam kehidupanmu. Sebetulnya kemana engkau akan izinkan Tuhan membawakan hidupmu. Ada orang yang tujuan hidupnya kawin. Kawin itu buat dia merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Itu ya, kawin. Atau memperbaiki nasib. Itu aja. Itu merupakan goalnya. Kalau tercapai itu, that's it. Dia berhenti di situ. Ayo kita menyembah Tuhan. Oh, itu gak perlu dah. Semua yang saya impikan sejak kecil, kawin terlaksana hari ini. Pesta 7 hari 7 malam. Puas dia. Wayangan, ketoprak, dangdut, semua dipajang. Terakhir jazz, saudara. Dia berkata, komplit semua. Kawin hari ini. Selesai. Itu yang dia cari. Dan semua kita sebetulnya harus mengambil keputusan. Karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot, saudara. Dan tidak ada satu orang pun bisa paksa hidupmu untuk mencapai tujuan yang lain selain yang engkau putuskan dalam hidupmu sendiri. Yang terbaik yang orang lain bisa buat adalah tunjukkan kepadanya sesuatu yang lebih baik di depan. Syukur-syukur dia tertarik, mulai haus akan Tuhan lagi, dan dia mulai bergerak lagi. Yang kedua, ini yang saya mau sampaikan penting sekali buat kita. Saya belajar kenapa Tuhan bertindak begitu keras kepada para pedagang ini, saudara. Karena sebetulnya atmosfer hati mereka berbeda dengan atmosfer yang ada dalam bait Allah. Hari itu menjelang Paskah, ada domba akan disembelih, yang merupakan bayang-bayang daripada pengorbanan Yesus sendiri. Ketika orang masuk bait Allah
datang mendekat kepada Allah. Dan Paskah itu merupakan satu-satunya waktu dalam sepanjang tahun di mana imam besar akan masuk ke ruang maha suci. Setahun sekali untuk membawa korban penebusan dosa. Itu saat di mana orang paling dekat dengan Allah yang maha tinggi. Di mana imam besar masuk ruang maha suci. Di luar saat itu tidak pernah diizinkan akan terjadi lagi. Mereka harus tunggu tahun berikutnya. Nah, atmosfer bait Allah detik itu adalah atmosfer sacrifice. Atmosfer yang ada adalah atmosfer korban. Saat di mana mereka paling dekat dengan Allah, atmosfer yang ada adalah atmosfer korban di hadapan Allah. Di tengah-tengah atmosfer orang berkorban, meratapi dosa mereka, mendekat kepada Allah dengan korban yang ada. Ada orang-orang datang kepada Tuhan, mendekat kepada Allah dengan atmosfer ingin mendapat keuntungan. Ini dua hal yang sangat bertentangan. Dan dia berkata tidak bisa diterima di tengah-tengah kita. Dia dorong, dia gusur mereka keluar. Dengarkan baik-baik saudara. Saya belajar begini. Makin kita mendekat kepada Allah, makin kita mau melayani Dia, makin kita mau menuju, makin mendekat kepadanya, atmosfer hati kita harus atmosfer korban dan bukan atmosfer untuk mengambil atau mendapat apapun dari Dia. Oh ya, Dia Allah yang baik. Dia tahu kebutuhan kita, Dia cukupi semua yang kita inginkan. Tetapi Allah mau kita mengerti satu perkara ini. Makin kita mendekat kepadanya, makin kita mau melayani Dia, atmosfer hati kita harus merupakan atmosfer korban. Dan saya perhatikan, ini yang banyak salah kaprah dalam banyak anak-anak Tuhan. Kita seringkali melihat pelayanan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Oh, untuk kesenangan kita. Enak ya bisa melayani. Main, breng, 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 mijeti keyboard dipijeti, lalu bass ditarii, drum dipukuli, nek sambil ngamuk gitu agak emosi, buan terus sidik bayangno orang yang kita emosi, iya pukuli, rasanya kok enak nih, yang lain bisa goyang-goyang karena mereka asik ini kayak Hasto ini di depan nyanyi-nyanyi begini, luar biasa. Oh nanti kita akhir tahun ada acara di Tawangmangu, Holy Ghost Meeting. Oh jadi panitia itu enak, bisa jalan-jalan survei. Lihat di mana Pak Marso? El Battle 3 kali ya. Pulang makan di Solo nasi liwet yang masih hangat. Pulang asik enak, cerita-cerita melayani Tuhan enak sekali. Saya berkata betul. Makin Anda hidup dalam pelayanan, Anda akan melihat kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau itu yang engkau cari, engkau salah besar. Ada lagi orang begini. Saya mau ikat ini jemaat dengan pelayanan, supaya mereka semua pelayanan tidak kabur dari tempat gua. Keliru saudara. Dengarkan baik-baik. Seperti apa sebetulnya ciri seorang pelayan? Makanya saya gak terlalu tertarik sebetulnya kalau orang berkata, saya mau melayani Pak. Saya gak terlalu tertarik sebetulnya. Saya lebih tertarik kalau orang itu berkata, saya ingin Dia, saya mau Tuhan, saya haus dan lapar akan Tuhan. Nanti otomatis Dia beri itu kepada saudara. Kalau dibalik, saya nggak terlalu tertarik. Kenapa saudara? Karena tidak banyak orang yang tahu harga yang harus dibayar. Nah mari kita lihat hidupnya Paulus. Seperti apa pelayan Tuhan itu? 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal
kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu apa? Yang menunjukkan dia seorang pelayan. Bukan karena kegiatannya. Apanya yang menunjukkan dia seorang pelayan? Nah, mari kita baca, saudara. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Ciri pertama, Anda sabar dalam penderitaan. Nah, jadi kalau orang berkata, aku mau melayani karena senang, salah besar. Tapi ketika Anda mulai melayani, engkau mengalami penderitaan, engkau harus sabar dengan itu. Saya berkata, ciri pelayan yang baik. Berikutnya, kesesakan dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, integritas, saudara. Pengetahuan, Anda harus ngerti akan Tuhan, firman Tuhan, Anda ngerti, punya pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus, Anda harus membuktikan engkau hidup di dalam Roh Kudus. Bukti engkau seorang pelayan, engkau hidup dalam Roh Kudus. Dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran, engkau mesti bisa menyampaikan kebenaran dan kekuasaan Allah dan power kuasa Allah. Harus terbukti itu ada dalam hidupmu. Dan orang bertanya, apa bukti engkau seorang pelayan? Apakah ada power atau tidak dalam hidupmu? Dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini pelayan. Lihat lagi pasal 11 sekarang ayat 21b. Coba lihat apa yang Paulus katakan. Buktinya apa dia seorang pelayan? 2 Korintus 11 mulai ayat yang ke-21b. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Dengerin. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Nah, buktinya apa dia pelayan Kristus? Lihat ayat berikutnya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami garam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari banyak pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kelap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Lihat akan atmosfernya, atmosfer korban, saudara. Paskah di mana imam besar paling bisa untuk masuk ke ruang maha suci. Atmosfernya sacrifice. Makin kau mau mendekat kepada Allah, melayani dia, atmosfernya atmosfer korban. Jangan pernah pakai pelayanan untuk mengikat orang atau mengaktifkan orang. Engkau menghancurkan orang itu sendiri. Karena tiba-tiba dibawa masuk dalam atmosfer korban.
Makanya Alkitab berkata, orang yang baru bertobat jangan diangkat apa-apa. Nanti iblis gojlok dia jatuh. Kenapa? Tidak siap dengan korban yang ada. Menurut saya, sebelum hati kita berkata, aku siap untuk sacrifice, engkau tidak bisa melayani Tuhan, saudara. Nah, kalau begitu Pak, tidak usah melayani saja. Ya kalau begitu engkau melayani dirimu sendiri dan akhirnya melayani setan. Tuhan akan tetap bawa engkau masuk dalam pelayanan. Tapi dia mau siapkan hatimu dan tahu ketika engkau masuk di sana, engkau tahu ada korban. Korban perasaan. Korban harga diri. Sudah pernah dimaki-maki orang? Sering Pak, puji Tuhan. Tanda engkau pelayan. Lo tak balas tak maki-maki, tanda engkau melayani dirimu sendiri, saudara. Sudah pernah dihina? Sering Pak. Terus saya hina ganti, lebih keras lagi. Oh, bukan itu, saudara. Kalau engkau melayani Tuhan dalam hidupmu, tandanya sacrifice semacam itu. Ketika engkau tahu engkau lewati semuanya, saudara akan belajar. Dia sediakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Mengapa harus korban? Semua akan diminta Tuhan. Dan ujungnya sebetulnya, dengerin baik-baik, dia nggak minta banyak, tapi dia minta semua, saudara. Dia nggak minta banyak, dia minta semua. Tapi dengar, bukan karena selfish. Ada maunya Tuhan sebetulnya. Nanti kita belajar lagi. Coba lihat dulu. Kembali ke Yohanes. Saya baca pasal 3 sekarang. Ini bagian yang terakhir. Sebelum kita berdoa sama-sama. Minggu ini ada beberapa saudara meninggalkan kita. Sebagian untuk selama sekian tahun ini beberapa hari. Sampai Jumat Anda akan sukar temui di Semarang. Sebagian akan studi, Pak Beta akan studi ya, Senin di Bandung. Hesti akan kembali ke Belgia, kapan? Selasa ya, Selasa betul ya? Ada yang mau nyusul? Puji Tuhan, kita mau doakan mereka hari ini. Pak Alex pindah tugas di Surabaya. Kita sudah mengutus banyak orang tanpa biaya, saudara. Dan saya percaya mereka menjadi berkat di tempat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang terakhir. Saya tidak mau terlalu panjang hari ini. Saya mau ada waktu di mana kita bisa sungguh-sungguh berdoa bagi mereka. Nah lihat akhirnya kenapa saya berkata dia minta semua. Pasal 3, ini hal yang menarik sekali. Dari Injil Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus artinya conqueror of the people. Penakluk umat, penakluk rakyat. Orang yang menaklukkan orang lain. Tapi gak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan harga dirinya gak bisa dia. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Datangnya malam supaya orang lain tidak tahu. Harga dirinya masih tinggi waktu itu. Dia bisa menaklukkan orang lain. Dia gak bisa menaklukkan harga dirinya sendiri. Ini yang banyak orang alami. Dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nikodemus datang kepada Yesus. Dia penakluk, dia menaklukkan orang lain, tapi tidak bisa menaklukkan harga dirinya. Dan Tuhan mengajar sesuatu yang dalam dan Dia berkata, sesungguhnya orang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Kata born again dalam terjemahan lain artinya born from above, lahir dari atas. Dan Dia berkata, apa yang dari daging, hasilnya daging. Yang dari roh, hasilnya roh. Dan Dia berkata, kamu harus dilahirkan dari atas. Saya percaya ini tidak hanya bicara soal keselamatan kita, tapi style hidup kita, lifestyle kita, gaya hidup kita, seluruh aspek hidup kita harus born from above, dilahirkan dari atas, bukan lahir dari kedagingan kita. Dan saya percaya Roh Allah berkata kepada saya begini, akan tiba waktunya, sudah tiba waktunya. Semua pelayanan, semua kegiatan, semua kehidupan yang lahir dari daging tidak akan pernah bisa bertahan lagi. Sudah waktunya aku memurnikan gereja dan Dia mau goncangkan semua aspek kehidupan kita. Hanya yang lahir dari atas, born from above, akan bertahan kuat, yang tidak akan runtuh dan goyah sama sekali. Engkau boleh bersemangat, engkau boleh begitu hebat, tapi kalau lahir dari kedagingan tidak ada gunanya. Semua harus born from above, lahir dari atas. Itulah sebabnya ketika mereka menantang Yesus, tanda apa yang engkau bisa buat sehingga kau berani mengusir semuanya ini? Dia berkata, hancurkan bait Allah ini, aku bangun dalam 3 hari. Mereka ngeri saudara, tidak mau mereka buat itu. Mereka berkata, kami bangun 46 tahun, engkau bisa bangun dalam 3 hari. Mereka tidak tahu Dia berbicara sesuatu yang dalam. Dan Dia berkata, semua yang dari daging singkirkan, aku berikan kepadamu sesuatu yang lahir dari atas. Dia berkata, hancurkan semua, aku beri kamu yang baru. Mereka berkata, tidak. Dan sampai hari ini mereka menolak akan Yesus. Saudara, dalam hidup kita, Yehezkiel berkata, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Bukan hati yang diperbaiki. Bukan hati yang dibandrek-bandrek. Bukan saudara. Orang kita kalau punya barang rusak dibandrek-bandrek. Orang kita ini pinternya bandrek-bandrek saudara. Oh ini mesin tua, gak apa-apa dibandrek. Murnya gak ada, dibubutkan dulu. Buatkan. Oh gak cukup. Pukul pakai palu, jeblar gitu. Pokoknya bisa jalan. Pak ini mesinnya buatan Soviet tahun 36. Enggak apa-apa. Enggak ada spare partnya. Tak buat no sebentar. Dikikiri, tempel, bam, tempel lagi. Tapi Allah selalu berkata, buang yang lama, aku beri engkau yang baru. Kita berkata, Tuhan ini pun masih baik. Perbaiki sedikit lebih baik lagi. Dan itu dibawa sampai waktu kita kenal dengan Tuhan. Kita masih mencoba mempertahankan yang lama dan kita berkata, apakah semua ini jelek? Tuhan berkata, semua jelek. Makanya harus mengalami lahir baru. Kata air dan roh, dalam konotasi orang Yahudi ini jelas sekali saudara. Mereka menggambarkan air yang menetes itu seperti anak yang baru lahir. Itu konotasi orang Yahudi, mereka tahu persis artinya lahir dari air. Dan ditambah roh. Dia mau berkata, gak mungkin kamu sudah tua begini, mau masuk lagi gak bisa. Harus ada benih baru yang ditanam di rahim ibumu dan lahir kembali. Yang lama buang semua, aku beri engkau yang baru. Dan kita bilang, Tuhan dibandrek aja hidupku. Motor bandrekan saudara, dibuat rally Paris Dakar, tengah jalan rontok semua. Kenapa? Bandrekan semua.
Tapi dia mau buang yang lama. Aku beri engkau sesuatu yang baru. Semua aspek hidup kita harus born from above. Lahir dari atas. Hanya kalau itu lahir dari atas, orang bisa lihat akan pertumbuhan dan hasil yang indah di hadapan Tuhan. Saya berdoa, semua kita akan belajar, semua harus lahir dari atas. Itulah sebabnya dia berkata, yang dari daging itu daging, dari roh itu roh, saudara. Tidak bisa ditipu. Semua yang lahir dari atas itu mulia. Yang lahir dari daging itu menghancurkan. Saya pakai mobil seorang teman. Mobil yang saya pakai dia pakai keluar kota. Mobil itu gak ada power steeringnya. Kami harus putar. Saya berkata pada istri saya tadi, Power makes difference. Membuat perbedaan. Dulunya dengan tangan satu, saya bisa setir mobil yang lebih gede. Ini lebih kecil barangnya, saya harus. Kalau Anda mau kuat, pakai mobilnya Ribkah. Butuh kekuatan ekstra. Begitu ada powernya, Anda tahu berbeda sekali. Keringat tidak akan mengucur deras, saudara. Karena power itu membuat perubahan dalam kehidupan kita. Anda bisa melihat itu. Saya tidak berkata mobil itu dari daging, tidak, saudara. Itu buatan pabrik yang bagus. Tidak ada orang yang bisa membuat, kita juga harus beli. Dan aku itu teknologi yang baik sekali. Hanya karena mungkin waktu itu teknologinya belum ada. Begitu lahir sesuatu yang punya power, Anda akan tahu luar biasa. Tadi malam Yusuf ajak kami makan makanan Meksiko, luar biasa. Dan waktu kami duduk di pinggir kolam renang, Anda harus nikmati itu. Ini hari terakhir, saudara. Makanan Meksiko. Ada beberapa grup musik nyanyi lagu Meksiko. Dan kita berkata, waduh bagus sekali. Soundnya dia yang atur. Dan dia berkata, ya powernya besar. Di alam terbuka bisa bagus sekali. Dan dia berkata, powernya besar. Anda harus punya semua yang born from above. Amen, saudara. Semua yang dari daging tidak menimbulkan berkat apapun. Semua yang dari atas membawa akan perubahan yang real dalam hidup kita. Saya ajak anak saya Samuel waktu ke Amerika dan Kanada. Saya belajar, bahkan celotehan-celotehannya itu bisa memberkati. Dulu waktu kami ajak ke Toronto, pulang dia belajar, I want chicken, katanya. Sangat kedagingan, minta ayam, I want chicken. Kalau ditawari makan, saya mau makan, I want chicken. Sekarang berubah. Sampai di Toronto, di Kanada, di Vancouver, tiba-tiba dia datang dan logat bicaranya kayak orang bule. Dia berkata, Papa, I'm sorry Papa, katanya. Sepanjang hari dia begitu. Saya bilang, no problem son, saya berkata gitu. Saya bilang, sudah lumayan anak saya ini. Sudah kemajuan, dulunya minta chicken, sekarang minta maaf, saudara. Rohani ya, lebih rohani. Satu kali dia ikut sekolah minggu, siang-siang pulang ke tempat kami bermalam. Gimana Sam? Nothing happen, katanya. Saya bilang, jangan Sam, something happen. Ya Pak, something happen, katanya. Jangan sampai nothing happen dalam hidup kita. Harus something happen. Amen, saudara. Karena Anda akan belajar, kita semua harus terima yang born from above. Haleluya. Tutup Alkitab saudara. Buka lagi di rumah nanti saudara. Jangan tutup selama-lamanya. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu. Bersyukur kepada Tuhan.